Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silahkan subscribe terlebih dahulu, untuk membantu channel ini terus berkembang. Petrik sang mayat hidup, meminta maaf kepada manusia. Aku mau minta maaf atas yang sebelumnya, itu bukan karena kalian mencuri barang kami. Kami menerima titah raja, untuk tidak meninggalkan jejak dari mereka, yang berselisih dengan kami. Sejujurnya, kami berasal dari organisasi rahasia, yang menerima perintah langsung dari anggota keluarga kekaisaran. Shadow Knight, saat ini, kami tidak memiliki niatan untuk melukai kalian. Jadi kalian bisa tenang. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kalian ada di Hastin, Sir Knight? Kemudian dia menjawab, aku punya alasan, yaitu untuk menyelamatkan Hastin. Alasan kenapa aku sampai melanggar titah raja, untuk tidak membunuh kalian. Yaitu karena aku membutuhkan informasi dari kalian. Aku harus mengetahui situasinya dan segera menganalisanya, agar aku bisa mengirimkan barang kebutuhan dan orang-orang ke Hastin. Bagaimana, tidakkah kalian mau bekerja sama untuk memulihkan kedamaian di Hastin? Aku membutuhkan bantuan kalian. Kemudian orang-orang membicarakan tentang bagaimana cara menyelamatkan para warga. Dan kemudian, para pencuri itu, ingin membantu Sir Knight. Kemudian Sir Knight menjawab, akhirnya udah dengan kehidupan yang seperti ini. Aku yakin, kalau bujukannya usai, seperti biasa, manusia mudah ditangani, warga kelas bawah ini sangat mudah menerima apa yang diberikan pada mereka. Lalu bos bicara, lalu apa kita akan kembali? Tentu saja tidak, kita baru saja mulai, aku mulai melihat semakin banyak hal aneh di sini. Aku menghargai kerja kerasmu ini, namun rasanya sepertinya situasi menjadi semakin bermasalah. Bukankah hal ini menjadi lebih merepotkan karenanya? Jadi ini apa yang mereka maksud, saat mengatakan awasi musuh yang ada di sekitarmu. Ngomong-ngomong, tolong berdiri, jangan tiduran di jalan, karena situasinya jadi seperti ini, kau juga harus mulai bekerja. Bos menjawab, entah kenapa hari ini kau begitu bersemangat. Tidakkah kau bisa melakukannya sendirian? Sir Knight bicara, aku akan mengawasi pemimpinnya yang paling mencurigakan. Jadi sebaiknya, kau berada bersama orang-orangnya, dan berusaha mendekati mereka. Apa kau bilang, kau menyuruhku untuk mendekati manusia? Kita tidak punya pilihan lain, antara ksatria dengan armor lengkap, dan bos yang mirip pengemis. Menurutmu siapa yang akan lebih mudah mendekati orang-orangnya? Apa yang baru saja kau bilang? Bos yang mirip pengemis. Aku hanya membuat perkiraan saja, pastikan untuk mendekati mereka sebelum aku mulai kembali. Coba untuk berbaur bersama mereka, dengan mengikuti apa yang mereka lakukan. Pertama-tama, mereka harus menghabiskan hampir sepanjang hari tertidur. Beberapa yang terbangun terlihat linglung, bahkan ketika bekerja, mereka pasti setengah-setengah. Sulit aku lihat mereka memiliki motivasi sedikitpun. Aku hanya perlu bersikap seperti yang biasa aku lakukan. Aku tidak yakin bagaimana kau mencapai kesimpulan itu, namun ini tidak akan semudah itu. Agama yang memberikan salib itu harus diselidiki, harap jangan lupa. Dengan kata lain, aku memintamu menyerap semua informasi dari para manusia itu. Semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita pulang dan beristirahat. Dan aku mengatakan ini untuk jaga-jaga, kau harus mengendalikan emosimu, bahkan jika manusianya sedikit tidak sopan. Karena itu tidak akan mudah, untuk mendekati para manusia. Kau bilang kau merupakan bagian dari Folk of Roano. Jika kau seorang ksatria dari Istana Kekaisaran, kau pasti berasal dari Liaze. Aku dengar kalau Liaze itu tempat yang dipenuhi susu dan madu, tapi benar. Sir Knight, bagaimana mungkin ksatria lain yang mengenakan armor, tapi kau memakai pakaian itu? Dasar bodoh, ini pasti samaran. Apa kau kira biasanya dia bepergian seperti ini? Mendengar suara-suara itu, bos nampak pusing. Bos bergumam, kesulitan apa untuk mendekati mereka. Aku bahkan tidak bisa bernafas. Kemudian bos mencoba untuk mendekati mereka dengan ramah. Dan mengobrol dengan mereka. Kemudian wanita berambut merah mengembalikan baju yang dicurinya, sambil berkata, maafkan aku karena sudah mencurinya. Ya, tidak apa-apa, karena aku mendapatkannya lagi, jadi tidak usah khawatir. Aku dipanggil Todd, aku yang bertanggung jawab di sini, di saat ketua sedang pergi.
Ketua menyuruhku untuk memenuhi permintaanmu sebanyak mungkin. Kalian bilang, kalian datang untuk menyelamatkan Hastin. Jika kalian mau tahu situasi desa saat ini, akan lebih cepat untuk melihatnya langsung, daripada mendengarkannya saja. Jika boleh, aku mau mengawalmu sekarang juga. Kemudian bos bergumam, kenapa dia mencoba untuk melakukannya sekarang? Namun jika aku tetap di sini, aku akan diserang pertanyaan. Kemudian bos menjawab, itu usulan bagus. Ayo pergi sekarang juga, mari mendatangi area pemukiman terlebih dahulu. Kemana semua orang? Todd menjawab, kau akan tahu begitu kita membuka pintu ini. Kemudian pintunya dibuka oleh mereka. Dan setelah melihatnya mereka, banyak orang-orang terlihat di situ, mereka adalah orang-orang yang mati kelaparan. Di tempat ini, kau bahkan tidak bisa mencuri makanan dari tetangga, karena sama sekali memang tidak ada, bahkan yang hidup tidak tahu kapan mereka akan mati kelaparan. Ada sesuatu yang membuatku penasaran dari awal. Biasanya ketika desa menghadapi musim paceklik, kemarahan mereka akan diarahkan kepada penguasa wilayah. Dan warga yang marah akan bangkit untuk mengangkat obor, dan garpu rumput untuk protes. Black Calamity juga ditingkatkan, bahkan hampir sama dengan musim paceklik. Tapi kenapa orang-orang Hastin mati kelaparan tanpa sedikit pun melawan? Kemudian Todd bicara, sudah lebih dari sebulan, sejak Black Disaster menimpa Hastin. Kenapa desanya sangat sunyi, lalu kenapa orang-orang tidak melakukan pemberontakan? Todd menjawab, apakah kau benar-benar penasaran dengan hal itu? Di tempat lain, Renai dan Mels sedang bicara sesuatu. Aku benar-benar mau pergi ke Hastin bersama Lord Swallow. Di Dungeon saja membosankan. Jangan berpikir seperti itu, Lord Swallow menyerahkan Dungeonnya di tangan kita. Apa ada hal yang lebih penting dibanding ini? Ini berarti kita memiliki kepercayaan penuhnya. Kemudian dia bergumam, tentu saja dia mempercayaiku bukan Meles. Kemudian dia menyadari sesuatu. Kamu juga harus fokus setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan manusia akan datang. Jangan khawatir, aku selalu memeriksanya. Kapanpun aku sempat, aku sudah memeriksanya 10 menit yang lalu. Namun karena kita membicarakannya, aku akan memeriksanya lagi. Itu ide yang sangat bagus. Karena aku akan bersih-bersih. Tampaknya ada sesuatu yang mendatangi mereka. Karena Observer saya tidak banyak bereaksi, besar kemungkinannya orang yang datang hanya sendirian. Mereka kemudian bergegas untuk mempersiapkan diri, karena kedatangan seseorang. Kemudian orang itu bicara, astaga kenapa kalian berdua kaget? Mereka malah terperanjat melihat orang itu. Kemudian, dia menanyakan kabarnya Renai. Ternyata yang datang itu adalah bos dari Seite Castle, namanya Elizabeth Bathory. Maaf ini tidak banyak suguhan. Jika kamu memberitahu kami sebelum kedatanganmu, aku pasti akan menyiapkan sesuatu, kata Renai. Jangan khawatir, tidak perlu repot-repot, mau bagaimanapun, aku datang kemari tanpa memberitahu. Jika kamu betul-betul mau menyiapkan sesuatu, kamu bisa memberikanku darahmu. Renai. Kemudian Elizabeth menanyakan orang yang di sebelah Renai. Kemudian Meles bicara, apa kamu membicarakan tentang aku? Jika kamu bertanya, aku adalah sosok yang memerintahkan para monster. Demon King, keturunan ke-17 dari Asmodeus. Ternyata Rena lupa memperkenalkan bahwa dia adalah bos Elizabeth. Apa ini Demon King muda? Tidak heran. Aura di sekitarmu cukup menarik. Apakah aku bisa menemui semua bos di Dungeon yang lainnya, jika aku tinggal selamanya di sini? Tanya Mels kepada Renai. Nona Meles kamu mengatakan hal yang amat menggelikan. Mengatakan ingin tinggal di sini selamanya, tanpa berkontribusi, kamu sungguh tak tahu malu. Bos Lady berkata, jika kamu bilang kalau dia tidak berkontribusi, apa itu artinya dia belum jadi anggota dari Primordial Core? Lalu di mana Patrick dan orang membosankan itu? Mereka berdua sedang pergi sebentar. Bisa-bisanya mereka tidak ada di waktu yang seperti ini. Kemudian Renai mencoba menanyakan sesuatu. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kemudian Bos Lady menjawab, semua desa di dekat kastel telah dihancurkan. Semua manusianya pasti sudah tewas, karena desanya bermandikan darah. Tapi di sana sama sekali tidak ada satupun mayat yang kelihatan. Aku merasakan ini, bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh manusia.
Darah yang ada di tanah mengalir searah, seakan-akan sebuah jalan telah dibuat. Dan di ujung jalan itu, ada Hastin, entah apa maksudnya itu. Siapa sangka semua mayatnya menghilang. Apa mungkin itu, mayat hidup? Iya, tapi tidak banyak yang bisa melakukan hal seperti ini. Kebanyakan mayat hidup tidak memiliki kecerdasan. Mereka yang memiliki kecerdasan, mendapat julukan Elder, dan ada di tingkatan yang lebih tinggi. Pasukan mayat hidup bergerak bersama-sama. Berarti ada seseorang yang mengendalikan mereka. Lord of the Undead, Immortal King, hanya dia satu-satunya yang mencurigakan. Aku tidak memiliki bukti yang kuat, namun aku harus memberitahu orang membosankan itu, apa kamu ada monster yang bisa mengirimkan pesan? Tidak, saat ini dam neonnya sedang kosong, jawab Renae. Kamu seharusnya punya cara untuk komunikasi, tanya Elizabeth. Tidak, tapi aku percaya pada keputusan Lord Swallow. Ini mengkhawatirkan harus ada yang memberitahunya. Untung saja, Patrick dapat diandalkan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kemudian Meles berkata, itu benar. Bukankah ini saat yang tepat bagiku untuk maju? Kurasa, ini tidak bisa dihindari lagi. Kembali ke tempat bos berada. Black Calamity adalah awal dari semuanya. Tidak lama setelah bencana mendatangi Hastin, seseorang membakar tanaman yang ada. Dikarenakan api yang menyebar dengan cepat, tanaman yang hampir siap dipanen, semuanya terbakar habis menjadi abu. Sekitaran waktu itu, rumor yang tidak mengenakan juga menyebar. Katanya, semua tanaman di wilayah yang dilalui oleh Black Calamity terkontaminasi, dan begitu kau memasukkannya ke dalam mulutmu, kau akan menerima rasa sakit. Itulah awalnya hati menjadi tanah yang terkutuk. Ketika berita mengenai Kaisar, yang bahkan menyerah atas Hastin menyebar, orang-orang di sini menjadi putus asa. Namun bahkan dalam keputusasaan, masih ada harapan pasangan rakyat biasa yang kaya maju. Untungnya, tidak banyak dari tanaman milik pasangan ini yang ikut terbakar, mereka membuka penyimpanan mereka, dan membagikannya kepada para penduduk. Bahkan ada orang-orang yang mengedepankan pasangan itu, mengatakan bahwa mereka semuanya harus saling membantu, dan menjadikan pasangan itu sebagai pusatnya. Ketika semua orang mulai berharap dan mulai percaya, pasangan itu ditemukan tewas di kediaman mereka. Seseorang yang menginginkan makanan lebih, pasti membunuh mereka. Setelah itu tidak ada orang yang mempercayai orang di sekitar mereka. Karena tidak ada yang saling percaya, tidak ada kerjasama, semuanya hanya bertarung untuk melindungi makanan mereka dari dicuri, sampai pada akhirnya mati kelaparan. Kami yang di jalanan bisa selamat, berkat rumor tanamannya terkontaminasi. Lalu bos berkata, tidak seperti rumornya, kalian tetap baik-baik saja bahkan setelah memakan tanamannya. Sejauh ini memang iya, mana mungkin tanaman yang bahkan tidak menyentuh tubuhku akan terkontaminasi. Seseorang pasti menyebarkan kebohongan itu dengan niatan buruk. Kalau begitu, ayo pergi ke tempat selanjutnya. Pertama-tama, semuanya mengira kalau kami bisa mengatasi bencana ini dengan cepat. Dan inilah hasil dari rasa percaya diri itu. Karena serangga akan berkumpul jika mayatnya dibiarkan saja di jalan, kami menggali lubang dan mulai menumpukan mereka seperti ini. Bos bertanya, kenapa kalian tidak membakarnya? Di antara orang-orang yang kehilangan keluarganya, mereka masih ada banyak yang belum bisa merelakan kehilangannya. Lebih tepatnya tidak ada yang mau melakukan tugas yang merepotkan itu. Oh kalau begitu, tidakkah kalian bisa melakukannya? Aku tadi tidak memberitahumu, tapi pasangan yang terbunuh itu punya seorang anak perempuan. Dan kemudian aku mengatakan, kalau orang tua Rosalina ada di antara tumpukan mayat-mayat ini. Aku mengerti, apa para prajurit itu selalu berjaga di sana. Benar, mereka berjaga pergantian. Sebenarnya mereka tidak melindungi, namun mengendalikannya. Prajurit mengendalikan gerbang dalam situasi seperti ini. Kemudian bos bertanya lagi, mereka pasti mengikuti perintah penguasanya kan? Benar penguasa tempat ini mencurigakan. Tidak ada cara lain, yang lebih baik untuk menemui mereka secara langsung dalam situasi ini. Kami tidak bisa melihat dan mengetahui rencana mereka dengan cara biasa. Karena alasan itu, aku mencuri telur seekor harpi. Harpi pasti akan mengincar telur ini, saat itu kau akan muncul dan membasmi, mereka membuatmu bisa menemui penguasa tanahnya.
Tadinya itu sebuah rencana yang bagus, tetapi tiba-tiba ada sekelompok harpi yang berdatangan. Tidak kusangka banyak sekali harpi yang akan datang. Di Hastin, ada seorang kakak adik yaitu adalah penguasa Hastin, keduanya sedang melakukan pembicaraan, perempuan itu bernama Lara, dan seorang pria di sebelahnya adalah kakak dari Lara. Dia berkata, setidaknya kau harus tetap hidup, ingatlah, kau harus tetap hidup. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari Lara. Penguasa Hastin saat ini. Kemudian ada pelayan masuk ke kamar karena mendengar suara yang keras dari Lara, dan berkata, "Nyonya, apakah Anda mengalami mimpi buruk lagi?" Lara pun menjawab, "Tidak, aku tidak apa-apa." Kemudian Lara pun bangun dari tempat tidurnya, dia tidak melanjutkan tidurnya, katanya dia ingin menghirup udara segar. Setelah sampai di balkon rumahnya, lalu dia bergumam, "Sudah beberapa minggu sejak aku menjadi penguasa daerah Hastin. Namun aku masih mengingat jelas hari kakakku tewas. Keluargaku kabur dengan membawa harta mereka dan Hastin masih belum pulih. Hanya ada satu cara bagiku untuk terus hidup dalam situasi ini. Aku harus kembali menghidupkan Hastin." Di lain waktu, sang penguasa Hastin, Lara duduk di kursi kepemimpinan, kemudian dia berkata kepada anak buahnya, "Kamu menjadikan kami keselamatan. Kamu meyakinkanku kalau kamu akan melindungiku. Kalau kamu akan melindungi tanahku. Sekarang lihat keluar, apa ini keselamatan yang kamu janjikan padaku?" Kemudian orang itu berkata, "Saya belum melanggar janji saya. Sebentar lagi, semua masalah yang menimpa warga Hastin akan segera diselesaikan. Jadi Anda tidak perlu khawatir." Kemudian Lara bergumam, orang ini tidak pernah menjelaskan sesuatu secara spesifik. Namun saat ini, aku tidak bisa melakukan apapun selain mempercayainya. Dan orang itu berkata lagi, "Semuanya berjalan lancar tuanku, jadi silakan lanjutkan menjalani hidup Anda dengan damai. Sebentar lagi semua masalah Anda akan menghilang. Aku mengerti, aku akan mempercayaimu dan menunggu sebentar lagi." Kemudian seorang pelayan masuk ke dalam ruangan tersebut dan berkata, "Tuan, saya harus menyampaikan sebuah laporan mengenai keamanan wilayah Anda. Berdasarkan laporan penjaga, ada serangan dari segerombolan harpi di dekat gerbang utara, dan katanya ada seorang ksatria yang mendadak muncul dan menghentikan serangan sendirian." Kemudian Lara bertanya, "Sendirian? Siapa kesatrian itu, dan siapa yang mereka ikuti?" Penjaga di gerbang utara juga mempertanyakan hal itu, namun ksatria itu tidak menjawabnya. "Aku sendiri yang akan menemuinya, sekarang ksatria itu ada di mana?" "Saya yang akan memandunya menuju ruangan penerimaan kastil." Kemudian pria mencurigakan itu berkata, "Tuanku, harap pikirkan baik-baik, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan kalau ksatria ini adalah asasin yang sedang menyamar. Hanya karena dia terlihat mencurigakan, bukan berarti kita bisa mengabaikan kontribusinya terhadap keselamatan di Hastin. Wajar saja bagi seorang penguasa wilayah untuk memuji pencapaian sejenis itu." Kemudian Lara menyuruh anak buahnya untuk membawa ksatria tersebut ke hadapannya. Dan tak lama dari itu ksatria tersebut sampai di hadapan Lara. Ksatria tersebut ternyata Petrik. Ksatria pengembara ini menyapa penguasa wilayah Hastin, ucap Petrik kepada Lara. "Jalan menuju Hastin tidaklah lancar, dan saya sangat kelelahan. Hanya dengan berada di hadapan Anda, Yang Mulia, saya merasa kerja keras saya sudah terbayarkan." Lara pun berkata, "Keberanian dan kegagahanmu adalah hal yang melindungi Hastin. Mewakili wilayah Hastin, aku mau menyampaikan rasa terima kasihku." Petrik bergumam, sekilas dia tidak terlihat seperti penguasa wilayah ini, melihat umurnya. Sepertinya dia adik perempuan dari penguasa wilayah yang sebelumnya. "Baiklah kalau begitu, kamu berasal dari mana, dan keluarga mana?" Pertanyaan itu membuat keheningan di kastil penerimaan tamu. Kemudian Petrik dengan agak lama menjawabnya, "Sayangnya saya berada di posisi yang membuat saya tidak bisa memberitahu nama saya pada Anda, saya meminta pengertian Anda." "Begitukah? Kamu menyembunyikan banyak hal. Jika aku memintamu untuk menunjukkan wajahmu, apakah kamu juga akan menolaknya?" Patrick menjawab, "Wajah saya dibeli oleh bekas pertarungan, wajah saya cukup menyeramkan, dengan hampir sebagian kulit wajah saya terkelupas. Jika itu tidak apa-apa, saya akan melakukan perintah Anda." "Lupakan saja,
jika kamu menutupi wajahmu karena memikirkan orang lain. Aku tidak akan memaksanya. Meski tidak banyak, aku akan membayarmu sebanyak yang ku bisa. Apa ada hal yang kamu inginkan? Jika begitu, saya mau meminta sesuatu untuk dimakan sebagai imbalannya, sebelum menjawab. Patrick bergumam, saat ini hal yang paling berharga di Huston adalah makanan, tergantung pada jawabannya, aku bisa mempelajari situasi saat ini di dalam kastil. Kemudian Patrick pun meminta makanan, dan pemimpin itu menyuruh pelayannya untuk mempersiapkan makanannya. Kemudian Patrick pun bergumam lagi. Ini dia menjawabnya tanpa keraguan apapun. Itu artinya, di dalam kastil, tidak ada kekurangan makanan. Lalu kenapa penguasa wilayahnya, membiarkan warganya mengalami hal sulit seperti itu? Belum lagi, energi yang bisa kurasakan, karena aku seorang undet. Dan orang di sebelahnya, aku merasakan perasaan kekeluargaan dengannya. Patrick pun bertanya kepada Lara, Yang Mulia bolehkah saya memberikan pertanyaan? Ada sesuatu yang mengganggu saya dari awal. Beritahu saya, orang di sebelah Anda itu siapa? Pertanyaan itu sekaligus mengakhiri Patrick di dalam ruangan kastil. Dan setelah pulang Patrick menceritakan kepada bosnya. Patrick menceritakan secara garis besar apa yang terjadi di dalam ruangan kastil tersebut. Tentunya penguasanya tidak membiarkanmu pergi setelah kau bertanya itu kan, tanya bos Swallow. Patrick menjawab, aku hanya memberitahunya karena aku sungguh penasaran, kurasa karena itu dia membiarkanku pergi. Mereka juga bekerja secara setengah-setengah. Kau bilang kau merasakan kekerabatan, tapi kau masih membiarkannya. Apakah kau berharap agar aku langsung berkelahi dengannya, dan hanya karena aku merasa kekerabatan dengannya, bukan berarti mereka undet. Ini hanya sebagai contoh, namun beberapa mikromancer mengeluarkan aura sesosok undet, bahkan beberapa manusia yang mempelajari sihir hitam, juga bergantung pada seberapa jauh organ mereka membusuk. Kapan kau punya waktu untuk menilai masing-masing pilihan? Kalau itu aku, seketika akan langsung menghajarnya. Kita di sini untuk memecahkan masalah yang kau buat, apa kau juga berusaha menghancurkan semua yang tersisa? Apa kau sungguh mau aku mengajukan surat pengunduran diriku? Lupakan saja itu. Apa kau menemukan sesuatu bos? Tanya Patrick. Bos menjawab, orang-orang di sini percaya kalau gandum yang tumbuh di sini terjangkit penyakit. Aku penasaran kenapa desanya sangat sunyi, rupanya itu karena orang-orang di sini menolak untuk memakan gandumnya dan mati kelaparan. Dan pencuri yang namanya Rosalina, dia terus berlarian, jadi sulit bersikap ramah padanya. Andai saja setidaknya kita mempelajari mind control. Seharusnya aku membawa Meles saja. Kenapa kau mengatakan itu setelah menyeretku kemari? Bukan berarti kita tidak punya pilihan lain, lihat ini, makanan yang aku dapatkan dari penguasanya. Patrick berusaha untuk mendapatkan kesan baik Rosalina dengan makanan tersebut.